Oke, selamat sore teman-teman. Sekarang saya berada di kebunnya Bang Dedi. Ini kebun percontohan ya, percontohan di Bangka Barat. Oke, kebetulan di samping saya juga ada beliau. Kita bisa wawancara langsung lah sama beliau ya, karena udah ekspor banget beliau. Oke, ya ini beliau. Oke, nama lengkapnya silakan Bang Dedi. Nama lengkapnya Dedi Wahyudi. Oke, nama lengkap Dedi Wahyudi. Oke, kita langsung aja ya Bang. Ini usia kebun ini berapa tahun Bang? Kurang lebih masuk 17 tahun kan. 17 tahun coy. Bayangin, jadi ya kalau sekarang kan kayaknya orang-orang pada baru mau mulai ya. Bang Dedi sudah 17 tahun coy. Jadi ya teman-teman bisa lihat kebunnya ya, emang duriannya sudah besar-besar dan ini semua udah produksi ya. Nah, terus awalnya dulu Bang. Ya awal kita kan pertama kali itu kita orang Bangka sendiri, apalagi Bangka Barat dengar kampung masih udah lama, udah puluhan tahun yang lalu. Cuma kita sendiri orang mentok, orang Bangka Barat nggak pernah makan. Ya, jadi saya sama teman saya nulis itu kemarin coba mau beli kan di sebuah tempat aslinya barang ya, ya. Cuma kita nggak bisa dapat. Jadi uangnya nggak ada guna. Terus itu orang tiga sokongan. Saya Almarhum Hendra, saya sama Ulis yang berangkat ke sana. Jadi bawa uang nggak dikasih. Jadi ada jatuh, pecah, itu cuma sempat nyicip aja, itu nggak dikasih. Tetap masih nggak dikasih. Maka dendamnya sampai membuat kebun ini kayak gini itu berdendam. Jadi cari informasi, kita ngambil bibit di mana? Rupanya ada informasi di balai. Waktu ada per pucuk itu dikasih harga 2.500, kita beli waktu. Interestnya ya? Interest. Indukan asli, Namlung. Nah, kita udah dapat informasi itu penjualan pucuk ada, baru cari lahan. Nggak kena kayak gini caranya. Baru dapat masalah, nggak ada peluang untuk makan. Saya kesian bukan apa, orang tua saya juga cari berita kan. Katanya kebun kita tetap kalah itu dengan durian emas. Jadi penasaran. Buka sama Ulis, perjuangan cuma kendalanya ya luar biasa perjuangan sampai sekarang. Jadi ya itu ya. Jadi latar belakangnya Bang Dedi buka skala kebun karena apa ya? Fakta di lapangan itu kita mundur 17 tahun ke depan, khususnya di Bangka Barat itu belum ada ya Bang? Betul ya? Belum ada satupun orang yang buka durian itu skala kebun. Karena 17 tahun yang lalu mundur ke belakang lah, itu hanya dari titisan leluhur ya, benar ya Bang, dari kelekak istilahnya itu. Liar. Nah, itu tumbuh ala kadarnya, jadi bukan skala kebun. Jadi mau tumbuh ya tumbuh, berbuah silakan, kalau enggak ya udah, nggak ada yang urus. Nah, terus beberapa tahun jalan kebun ini, benar nggak Bang, jadi kebun percontohan durian? Nah gini ceritanya, jadi kan waktu udah dapat lahan, karena nambung durian itu kan dapat lahannya luas kan, sama nambung semua kan. Jadi benar cerita, nambung ini punya turunan namanya Super Tembaga. Nah cuma posisinya kan waktu itu punya Pak Jampu kan, orang ini juga. Makanya TJF itu Super Tembaga Jampu. Jadi kita tanam juga. Tanam, walaupun kita belum tahu buahnya, waktu boro-boro mau makan buah kan, namblung aja susah kan makannya, tanam. Nah, sekalian sambil cari durian kita yang dengar kata orang, duriannya bagus. Jadi tahan dulu sampai jatuh buahnya baru kita periksa, bagus memang baru kita tanam. Rata-rata di kebunnya super semua, nggak ada biji, kompleks semua. Cuma nggak tahu kejadiannya karena perlakuan. Jadi setelah timbul buahnya ada yang berbiji, segala macam. Itu perjalanannya panjang. Jadi jadi kebun koleksinya Bang Dedi ini semua durian lokal ya Bang? Lokal, maka gara-gara dari banyak macam-macam itu kan kita mulai nanam. Nah ini perhatian bukan dari dinas ini juga, langsung dari Jakarta. Sentilan, dari Jakarta. Itu sentilan untuk dinas terutama. Maaf tapi emang itulah faktanya di lapangannya. Jadi ya ini bukan karena inisiatifnya Bang Dedi sendiri loh, ini. Swadaya dia, perjuangan beliau sendiri. Maka dari gara-gara dilihat itu kan
apa dinas pertanian sini lihat, koordinasi Jakarta, bantuan langsung masuk 25 juta bantuan pertama kali bantuan. baru segini batang tuh baru sekitar baru setengah tahun kita tanam, tapi kan udah rapi, jadi itu rapi berapa hektar kan. Jadi Boleh sambil kita jalan-jalan. Nah, jadi bantuannya tuh bantuan untuk buat embung, irigasi atas. Itu udah mestinya tuh baknya masih ada. Oh iya. Nah, itu 16-17 tahun yang lalu tuh baknya tuh umurnya tuh. Nah, Itu sekarang buat apa tuh bang? pengairan, Air. penampung air dari bawah. Jadi dibantu tuh 25 juta tuh untuk khusus untuk perawatan. Jadi kita langsung ini karena respect pemerintah lihat bergerak. Pemerintahnya kayak gini, dia bergerak kalau rakyatnya udah bergerak. Istilahnya udah mukti kan. Kita ini permasalahan kita nih memang masyarakatnya dibantu, kadang buktinya nggak ada. Banyak bantuan kita bibit durian apa nggak pernah. Jadi ya. Ayo swadaya dulu, dilihat memang semangat rakyatnya mau, masyarakatnya mau benar-benar baru dibantu. Malah lebih bagus gitu. Iya benar-benar. Jadi ada bukti dulu ya. Nah, Ada bukti dulu baru bantuan turun. cuma jangan terlalu berharap kita dapat bantuan. Kita harus kalau mau maju, kalau mau satu berharap nanti setengah jalan, takutnya setengah jalan. Oke. Jadi ujung-ujungnya balik lagi ya. Harus kerja sendiri dulu baru. Oke, selama 17 tahun ini bang. Nah, Oh ini kalau mau diceritain nih pasti panjang. Nah. Jadi segala permasalahan tuh dari kecil lah. Oke, secara garis besar aja bang. ya, pada kecil itu permasalahannya macam-macam nih. Karena mau cepat besar kan OD salah satunya itu. Salah satu Maka OD. pemupukannya itu maka harus terarah terukur kan. Dulu kan mana cerita guru kita bersekolah nggak berguru. Sekolah nggak berguru ya kayak gini kan, coba antam. Ya 16 tahun ini akhir 16 tahun ke 17 tahun baru tahu treatmentnya sebenarnya. Oke. Maka maksud saya petani yang lain di bawah kita kan maksudnya jangan mengalami permasalahan kita kan. Dia udah terima bagus semua, masalah mau ngangkat bangka nih masalah duriannya harus kayak gitu kan. Nggak harus ada tumbal. Harus ada yang mulai duluan ya bang. Nah, udah kayak mudah-mudahan tahun ini lah kita coba. Oke, jadi itulah ya teman-teman, dari awal sampai 17 tahun ke depan, sampai sekarang ya. Jadi selang waktunya itu 17 tahun, Bang Deddy pun masih apa ya, masih belum apa ya bang, formula yang untuk pas treatment untuk ini untuk pembuahannya, pembuahan ya. Ah. Kalau permasalahan dari batangnya tuh apa kira-kira bang? Kalau masalah di batangnya masyarakat kanker batang itu aja. Itu masalah keasiannya udah masalah benar. Jadi pelan-pelan kita udah mulai tahu permasalahannya, jadi nggak terlalu pusing lah kalau masalah itu. Kalau itu udah bisa Udah kita ya, buktikan ada yang sembuh, banyak yang sembuh. Cuma jadi permasalahan durian ini kesempurnaan isi buah. Nah, oke. Itu yang jadi masalah. Nah, masalahnya. itu apa ya? Kayaknya belum, karena apa ya? Banyak petani juga yang masih di bawah di bawah itu ya, Bang. Di bawah apa? Selang waktunya ya. Nah, sedangkan Bang Deddy itu bayangin aja 17 tahun beliau masih mencari formula agar buah durian itu bisa konsisten, betul, bisa konsisten. Karena apa? Banyak kasus ya, karena saya juga ngamati beberapa tahun yang lalu, karena tiap tahun tuh buah durian itu bisa berubah ya, benar ya bang? Benar. Itu nggak konsistennya di situ. Maka kita masalah asupan nutrisi itu tetap jelas. Maka kita kan coba-coba. Sekarang udah nggak coba-coba lagi, udah pasti ada. Maka kita buktikan nanti. Mantap. Masalah janji saya udah terlanjur banyak janji dengan Rafael sama Pak Catur kan, bos Merauke. Tahun ini harus selesai semua permasalahan. Mantap. Jadi kita tunggu tanggal mainnya ya teman-teman. Keluar bunga, Oke. nggak sabar lagi nunggu keluar bunga. Nah ini kita bisa sambil lihat jalan contoh pohon yang kena kanker batang tadi ya bang. Oke. Udah nggak bisa diselamatkan. Oke, ini apa contoh? Nah, ini yang kanker batang ini udah saya obat nah, kayak gini dia mulai timbul. Nanti dia kalau lama-lama dia bisa Tutup kembali ya bang. Ini proses dari daunnya kan kita lihat proses bagus sih, mulai daunnya mulai Iya, ini udah mulai rimbun lagi ya. Ini enggak selamat. Oh, itu udah selamat lagi bang. Ya, sama satu. Selamat ya. Selamat ya. Cuma lah yang kebuang ya kayak gini kan kesian juga. Oh ini contoh yang selamat ya dari kanker batang. Nah ini terlambat perlakuan. Ini akibatnya. Sibuk ngurus buah yang lain kan. Oh iya ini ayo. Nah, ini biasa lagi penyakit kayak gini, baru binatang masuk.
Lopong rusak. Nggak kena penyakit. Makanya kemarin dia sempat lah diobat, jangan nggak diobat, cuman kayak gini cuma nanti kita buang dengan pemajaan. Tapi ya ini masih bisa pulih harusnya ya bang. Susah. Kalau batang lah kayak gini susah. Jadi Kalau udah mulai hangus batang kayak gini susah. Nanti paling diganti aja, nanti diganti buku kan. ditebang. Tebang. Ini ya Oh, yang satu udah mati bener. oh udah yang mati. Udah mati bener. Kalau ini kan masih pelan. Ini contoh pohon yang nggak mati ya. Kena kata. Sudah bisa selamatkan lagi, sudah selamat mau Jadi batang. musuh terbesar ya, musuh terbesar pohon durian itu ya bang. Ya, Kanker batang. akibat salah satu akibat makan pupuk organik mentah Nah, belum diproses. itu Hati-hati satu. nanti kita bahas tuntas permasalahan kanker batang ya teman-teman. Ada nanti kita buat satu vlog lagi khusus. Dan apa cara mengatasinya ya tadi ya bang, ilmu dari Bang Dedi tuh luar biasa banget beliau kan, udah ngalamin hal tersebut terus nggak pelit ilmu teman-teman, segala ilmu pengetahuannya dibagi dikupas tuntas untuk kita bagi pekebun yang pemula ya. Jadi ya ini udah ada solusinya, tenang ya teman-teman. Oke. Ini juga ya bang, ini juga nggak bisa diselamatkan lagi. Oke, tadi udah kita bahas ya bang, permasalahan tentang faktor internal ya, yang khusus dari durian sendiri. Dari sisi faktor eksternalnya bang, Faktor itu alam. ada nggak bang? Faktor alam. Faktor alam. Nah, jadi kayak gini sekarang kita kan rencana mau buahin bulan 7 hitungan kita per musim kan bulan 7 udah masuk panas kan, bulan 7 bulan 8. Hitungan kita rupanya meleset karena hujan, jadi kemarau basah kayak gitu hujan, jadi meleset hitungan. Nah ini faktor alam yang kita nggak bisa hindarin, pasrah aja nunggu. Faktor alam ya, iya karena sifat tanaman ya bang. Nah coba sama, jadi kondisinya sekarang paling tunggu, paling penting persiapan batang udah siap untuk terbuka. Ada panas 2 minggu mudah-mudahan. Nah itu dia teman-teman. Jadi emang udah sifat tanaman itu butuh cuaca yang panas ya bang. Nah, Cuaca panas itu kata Bang Dedi tadi, khusus durian dia butuh waktu 2 minggu ya bang. 2 minggu paling enggak. 2 minggu paling enggak itu nggak ada hujan. Dengan catatan udah disiapin pupuk untuk pembungaan. Nah dengan Alami. tambahan ilmu lagi dengan catatan pupuk sudah dimasukin dulu ya bang. Nah, udah disiapkan untuk untuk khusus tanaman. untuk pembungaan. Oke. Selama 2 minggu itu nggak boleh ada hujan. Dan itu ya kuasa Tuhan ya, kita nggak bisa. Sebenarnya teknisnya Nah, kalau mau ada nambah, lagi tuh apa? mau nambah biaya sih nggak masalah, kita tutup tanahnya. Mulsa. Ah, Oh, untuk supaya mencegah dia air kering, masuk ya, ah, Bang? mencegah kering. Ah. Cuma kan kalau kita kayak gitu ngasih contoh untuk masyarakat, kesian lah, mam biaya bu lagi jadi ragu-ragu orang nanam durian. Ini ada nggak masalah lah, masalah alam. Paling nggak terlalu sering juga kan. Paling tetap ada panas ya nanti. Tetap ya, tetap ada panas. Jadi ini bang, target dan fokus ke depan apa tuh kira-kira untuk sekarang? Impiannya cuma satu, sempurna dari buah, kesempurnaan buah. Kesempurnaan buah. Itu yang saya tunggu selama 17 tahun. Maka sampai ini, maka tahun ini nanti kalau bisa kesempurnaannya bisa saya jaga lihat lagi ke konsisten apa enggak. Oke. Nah, maka proses paling nggak 3 tahun. 3 tahun. Nah, Oke, jadi jadi konsisten berarti saya udah berani memastikan keberhasilan saya berhasil. Kalau baru sekali saya belum berani ngomong juga. Mantap. Tapi mudah-mudahan dari tahun sekarang saya udah bisa buktikan dulu. nah jadi itulah ya teman-teman. Kenapa Bang Dedi saya jadikan narasumber? Karena beliau ini apa ya? Dia coba dulu. Beliau coba dulu di kebunnya sendiri. Begitu metode yang dia terapkan berhasil, itu baru dia mau berbagi. Tapi kalau dia gagal, lu nggak mau. Cukup apa ya, berbagi juga agar petani-petani lain nggak mengalami nasib kegagalan yang sama ya bang. Permasalahan Asia itu masalah perkebunan durian. Asia. Karena ya emang julukan sesuai julukan ya Raja bang. durian memang kita nggak mudah. Raja buah cuy. Oke, saya rasa sekian dulu ya teman-teman wawancara kita. Nanti untuk info-informasi yang lebih detailnya itu nanti kita bahas satu-satu
vlognya. Jadi teman-teman juga tetap ikutin terus. Jadi nanti akan kita kupas tuntas dari awal pemupukan ya bang, pemupukan, jaga bunga dari pokoknya dari awal sampai akhir nanti akan kita bahas tuntas. Oke, saya rasa sekian dulu ya teman-teman informasi yang bisa saya sharing hari ini. Semoga bermanfaat. Oke, terima kasih.